Wal ilmu asrafu syai'in nalahu rajulun. Nggih niku. Wal ilmu tawi ilmu iku asrafu syai'in luwih mulya-mulyane suwiji-wiji nalau kang merkoleh ing sek apa sapa rajulun. Ilmu merupakan terbaiknya sesuatu, paling mulianya sesuatu yang bisa didapatkan oleh laki-laki. Yakni orang laki-laki yang sejati kebanggaannya adalah ilmu. Kebanggaan sesuatu yang didapatkan oleh orang laki-laki yang sejati itu adalah ilmu. Berarti malam yakun bihi ilmun lam yakun rajula. Seorang yang laki-laki yang tidak berilmu itu bukan laki-laki sejati. Paham? Jadi orang laki-laki sejati, sing sejati ini wong lanang itu yo orang yang berilmu. Kalau ada orang katanya laki-laki kok tidak berilmu, itu laki-laki yang tidak sejati. Makanya identik di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di sana disebutkan kesejatian seseorang itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang paling sejati orang yang datang musyawarah, mau musyawarah dan berpendapat, itu laki-laki yang sejati. Mau datang perkumpulan bisa memberikan solusi, bisa menyampaikan ilmu, itu laki-laki yang sejati. Dan itu nanti akan disejajarkan dengan para ulama. Kedua, nisfu rajul, setengah lanang. Wong lanang setengah. Wong lanang setengah itu siapa? Dia mau musyawarah tapi diam aja. Mau ngaji gak pernah berpendapat, gak pernah bertanya. Yes, pokok yang penting hadir. Atau dia cerdas tapi gak mau ngaji. Dia punya solusi sebenarnya tapi tidak mau datang. Ini wong lanang setengah. Yang terakhir orang yang tidak ada kejantanan sama sekali. Sudah gak punya pendapat, gak mau musyawarah, gak bisa memberi solusi, gak datang lagi, gak dapat apa-apa. Wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulah. Wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmu lam yakun rajulah. Kebanggaan suatu yang didapatkan seorang itu ilmu. Laki-laki yang tidak berilmu bukan lagi sejati. Di wong lanang sing gak duwe ilmu dudu laki-laki sejati. Mulane kalau sampean memilih orang yang tidak berilmu walaupun harta banyak, tetap kamu dikawin orang yang tidak sejati. Wong sejati. Mulane Nabi Sulaiman kongkon milih antara ilmu, harta dan kerajaan. Beliau milih ilmu. Setelah milih ilmu, kerajaan dapat, harta dapat. Milih harta tok kena jagung merah ngoten mawon ya wis kene apa-apa nih. Walaupun orangnya masih muda, bahkan orang kista pun, siapapun ketika dia punya pendapat tapi mau berkumpul, mau musyawarah, itu nanti disejajarkan dengan orang tua. Itu seperti sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat yang junior. Beliau niku waktu Rasulullah wafat masih berusia 15 tahun.
Dan ketika waktu Rasulullah ketika lahirnya itu dicetaki oleh Rasulullah, dipanggul oleh Rasulullah dan dicetaki dengan didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhul hikmata wa ta'wil. Karo Kanjeng Nabi didongakno, ya Allah, anak bayi niki jadikanlah orang yang ngalim fikih dan mendapatkan ilmu hikmah dan ilmu interpretasi takwil. Mulane akhirnya ngalim. Sehingga ketika waktu zaman Sayyidina Umar itu pernah muskil dengan adanya surat Nasr. Ini kusim ditawono kali Gusti Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kenapa kok janggal dengan ayat ini? Ayat ini 3 ayat yang pertama mengkhabarkan tentang keberuntungan, mengkhabarkan tentang kesuksesan. Tapi 3 ayat yang terakhir mengkhabarkan tentang kepedihan. Ini ada apa? Idza jaa nasrullah, ayat ini memberikan memberikan kabar kalau pertolongan Allah akan datang. Wal fathu, dan memberikan kabar gembira bahwa kota Mekah akan dibuka, akan ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat manusia berduyun-duyun, rombong-rombongan masuk di dalam agama Islam. Wah, ini merupakan janji dari Allah yang menggembirakan. Satu, akan mendapat pertolongan. Kedua, kota Mekah akan ditaklukkan. Ketiga, akan banyak orang masuk Islam. Tapi ayat setelahnya fasabbih, disuruh sholat. Banyak sholat, banyak berdoa. Wastaghfir, dan minta maaf. Innahu kana tawwaba, dan segera bertobat. Ketika ayat diperintahkan sabbih, itu berarti ayat yang menunjukkan susah. Ketika orang itu diperintahkan untuk tasbih, untuk sholat, berarti perintah itu orang tersebut susah. Makanya Rasulullah bisa aksana syai'un badar ila sholat. Ketika Rasulullah itu disusahkan oleh apapun, segera sholat. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah dengan sirri, kum fa'andir, on sholat syekh. Ketika diperintahkan untuk dakwah dengan jahri, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan Muhammad ajaran Islam dengan terang-terangan, dengan terbuka, dan jangan reken orang musyrik. Wallahu yafika 'anil mustahzi'in. Allah akan menjaga kamu dari orang-orang yang telah menghinamu. Allah akan menjaga wali tarjuk, tapi yafika 'anil mustahzi'in. Allah akan menjagamu dari orang-orang yang telah menghina Muhammad. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka fima yaqulun. Allah tahu kalau kamu minder apa yang telah dikatakan oleh mereka. Fasabbih, disuruh baca tasbih. Ini mesti dalam keadaan genting. Muhammad, Allah tahu kalau kamu minder, bacalah tasbih. Ini untuk menghilangkan keminderan itu, jangan baca tasbih. Sambil ngadepin guru, pengurus untuk
pidato redeg. Niku kalau pidato niku bisa redeg niku jangan langsung berbicara. Teko plek diam. Kuasai medan. Caranya menguasai medan bagaimana? Kamu pandang semuanya. Kamu pandang satu persatu. Orang itu kalau sudah dipandang, kalau kalah itu nanti akan jatuh. Kamu pandang satu persatu, setelahnya kamu sudah mulai tenang atau masih dredeg, tarik nafas dengan baca subhanallah, 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 hilang dredegnya. Baru kalau sudah hilang dredegnya, baru kamu lu salam. Itu nanti tenang. Tapi kalau kamu belum bisa menguasai diri, baru datang mengucapkan assalamualaikum, ini sudah dredegnya belum hilang, kamu sudah mulai, akhirnya ya terus dredeg. Kalau sudah dredeg, konsep yang kamu bawa semuanya lenyap, hilang. Tapi ketika kamu sudah bisa menguasai diri, tidak punya konsep pun akan datang dengan refleks berdiku. Yes. Akhirnya Ibnu Umar, Sidina Umar mengimpulkan beberapa sahabat senior dan junior untuk memecahkan masalah ini. Kenapa ayat ini kok membingungkan? Yang pertama yang pertama menjanjikan keberuntungan, tapi kedua malah justru memberi kabar tentang kesusahan. Ini bagaimana? Setelahnya sahabat-sahabat yang senior dan junior dikumpulkan, pertama kali dimintakan pada pendapat yang senior. Bagaimana para masyayikh tentang ayat ini? Mereka jawab dengan cara normatif. Ya kalau memang pertolongan Allah sudah datang, Mekah sudah dibuka, Islam sudah jaya, kita harus memperbanyak tasbih, istighfar dan tobat. Kalau pendapat semacam itu anak kecil bisa, artinya tidak usah ngaji bisa, sebab itu terjemahan. Ya memang aslinya seperti itu. Yang ditanyakan bukan itu, rahasianya apa, takwilannya apa. Setelahnya lain-lainnya sudah dimintai untuk menyampaikan pendapat, baru giliran Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil. Ketika Ibnu Abbas datang masih kecil, orang-orang yang sudah jiwa semua saya itu meremehkan kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan anak saya sudah besar ini, anak saya seperti ini. Jika anak saya kencur kok melok kumpul dengan para ulama-ulama besar. Tapi baru Sidina Umar minta pendapat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung mengatakan, maaf Amirul Mukminin, apa yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para masyayikh. Apa itu? Bagaimana yang maksudmu? Ayat ini memberi warning kalau Rasulullah akan diambil oleh Allah. Semuanya sahabat diam. Jawaban yang tidak pernah diterka, diduga dan tidak pernah dipikirkan. Surat Idza Jaa Nasrullah wal Fathu ini memberi warning kalau Rasulullah akan diambil oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk mendatangkan pertolongan yang dulu sebelum merdeka sangat didambakan pertolongan. Jadi ku dawuh Gusti Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
mereka jangan disangka wong niku terus penak iso ngalim, iso sugih, iso bahagia tanpa harus mengalami ujian coba. Ketemu kowe penak langsung ngalim, langsung hebat, gak bisa. Lihat jas merah zaman bersejarah. Kiai-kiai besar-besar itu biar soronya nggak seperti kamu, malah lebih soro maneh. Kamu makan tak pernah masak. Saya dulu tuh makan masih cari, masih masak dan masih mencari. Masya Allah. Wafatu dan kebukanya Mekah, ketakluknya Mekah, di mana Rasulullah dilahirkan di Mekah, penduduk Mekah asli tapi diusir dari Mekah, sehingga beliau memimpikan untuk selalu damai di Mekah. Ini selalu menjadi bayangan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah melihat jalan menuju ke Mekah, beliau sangat kangen dengan Mekah. Sehingga suatu hari melihat jalan menuju ke Mekah, Rasulullah meneteskan air mata karena rindu dengan Mekah yang menjadi tempat kelahirannya, tempat singgahnya, tempat orang tuanya, tempat saudara-saudaranya. Kenapa saya harus terlempar di sini? Lalu malaikat Jibril datang, Muhammad, atusawwifuna Makkah, apa kamu ingin kembali ke Mekah? Iya. Lalu diturunkanlah ayat oleh Allah Ta'ala, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah yang telah memberikan Quran kepadamu Muhammad akan mengembalikan kamu pada tanah kelahiranmu, yaitu Mekah. Berarti Mekah dijanjikan oleh Allah akan ditaklukkan orang Islam. Dan itu juga disebutkan satadkhulunal masjidal harami insyaallahu aminin. Muhammad, engkau akan masuk dalam Masjidil Haram Mekah dalam kondisi aman, dari gangguan orang yang bikin onar. Aman, karena banyak orang yang ingin aman. Terus ini sudah datang. Kalau sudah datang, ketika Rasulullah menginginkan pertolongan, kalau sudah datang pertolongan, berarti Rasulullah sudah paripurna tugas. Ketika Rasulullah menginginkan, mengidam-idamkan dari awal lahirnya di Mekah, kalau sudah kembali kepada awal lagi, berarti lakon sudah habis. Nanti seter niku biasanya menang. Setelahnya seter niku nanti lakone niku kalah babak belur, ku lek wis lakone menang, buyar bar niku berarti Rasulullah akan bar, akan selesai. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, kalau sudah berhasil banyak orang yang masuk di dalam agama Islam, berarti tugas Rasulullah habis. Ketika tugas Rasulullah habis, berarti Rasulullah sudah paripurna akan diangkat oleh Allah. Ketika Rasulullah diangkat oleh Allah, inilah musibah yang besar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada ini. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan sholat, untuk baca istighfar karena banyak beberapa fitnah, dan selalu segera bertobat karena banyak orang yang bersalah. Sebab sudah tidak ada yang memberi pengarahan langsung, hanya teman yang memberi pengarahan. Semuanya terkejut dengan pendapat Ibnu Abbas yang sangat cerdas dan alim di dalam masalah takwil. Ini artinya walaupun anak yang masih muda, tapi dianggap laki-laki yang sejati, disejajarkan dengan para ulama-ulama karena punya pendapat, punya ilmu. Tapi kamu lihat orang-orang yang tidak punya ilmu, disejajarkan, tidak pernah diperhatikan di tempat-tempat yang mulia, malah disuruh kora-kora. Kenapa? Karena gak punya ilmu. Modern.
ta'allamil ilma wa mal ya'u khayya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila ta'allamil ilma wa mal ya'u khayya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila ta'alam al ilma li belajar ngaji ta'alam al ilma li belajar ngaji wa'mal ya ukhayabi wahai saudaraku ngamalno ilmu ini. Hasil kamu ngaji di sini amalkan ilmunya setelahnya pulang nanti menghadapi orang tua tetangga jangan brengesan seperti hanya waktu sebelum ke pondok ya le ta'alamil ilma ngaji yo wa'mal ya ukhayabi amalkan akhlakmu yang kau sudah diajarkan amalkan akhlakmu ya. Kenapa? Fal ilmu zainun liman qad amila bil ilmi. Kalau kamu sudah mengamalkan ilmu maka ilmu akan menjadi perhiasan. Masya Allah. Nang pondok sedulu ae saiki wis akhlake berubah, wis duwe ilmu. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ilmu menjadi hiasan orang yang mengamalkan, tapi ilmu menjadi cibiran bagi orang yang tidak mengamalkan. Udah ngalim tong ngaji gak manfaat ilmu nih, ngono gak barokah ilmu nih, kenyataan iki kelakuan iki kaya asuk. Bene modok pirang-pirang tahun pangga ora nek gunane mek modok sing ngentitan bangga. Yes. Fal ilmu zaitun ilmu perhiasan. Bagi siapa? Liman qad amila bil ilmi, bagi orang yang mau mengamalkan ilmu. Tapi kalau tidak mau mengamalkan ilmu menjadi cibiran. Yes. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa muzakaratu tasbih wal baksu an jihad wa badlatun wa badluhu qurbah wa ta'limuhu liman la ya'lamu sedekah. Wah, ini diapalno dawuh Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu seorang sahabat. Dia mengatakan ta'alamul ilma ngaji yo. Li ta'alamul ilma ngaji yo. Ternyata dari Rasulullah sahabat tabi'in para ulama-ulama sampai sekarang pesannya ngaji yo. Kamu berarti laki-laki sejati kalau memang mau ngaji. Kamu tidak bisa dikatakan laki-laki sejati ketika kamu tidak mau ngaji. Kenapa kok kon ngaji? Fa inna ta'allumahu hasanah, belajar ilmu niku, golek ilmu niku kebaikan. Ilmu apapun itu akan menjadi kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Kemarin sudah banyak disebutkan. Wa talabahu ibadah, kamu berusaha mencari belajar mutolaah 1 malam 1 jam itu saja seperti ibadah sholat 60 tahun lebih baik mutolaah 1 jam. Mutolaah 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sholat 60 tahun. Karena sholat 60 tahun tanpa didasari ilmu bisa muskro mabruk begitu saja. Dan mudzakaratu, kamu bisa mudzakarah saling giling-gilingan, musyawarah
saling ingat mengingatkan itu adalah jadi tasbih, sama dengan tasbih. Wal baksu anhu jihadun, kamu meneliti permasalahan yang ada, kamu carikan dalil dari Quran hadis yang ada, maka itu dihukumi jihad fisabilillah. Jihad. Sampai sahabat Mu'ad mengatakan, Mu'ad mengatakan man lam yakul anna talabal ilmi laisa bijihad, man qala anna talabal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi fadli ta'allum. Siapa orang yang tidak mengatakan belajar ngaji itu adalah jihad, gagal paham di dalam masalah ilmu, gagal paham itu dalam Mu'ad. Makanya dia mengatakan wal baksu anhu jihad. Wa badlu qurbatun, kamu menyerahkan ilmu kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, ini ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limu liman la ya'lamu sedekah, kamu mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, itu namanya sedekah. Wa qala Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Ini kemarin saya sampaikan, kiai waliyun min aulalillah yang latar belakangnya mantan perampok kelam. Jadi yang latar belakangnya itu kelam, kehidupan kelam, tapi menjadi orang yang nomor satu, hebat. Makanya mantan rampok lebih baik daripada mantan santri, daripada mantan kiai, mantan pesan, mantan guru. Biar jadi guru hebat sekarang ada. Fudail bin Iyad mengatakan alimun muallimun yud'a kabiron fi malakutis sama. Alimun muallimun yud'a kabiron fi malakutis sama. Seorang alim yang mau mengajar, wong alim sing gelem mulang. Guru jadi wong alim sing gelem mulang. Niku di malakuti sama, dalam alam malakut, di dalam alam langit, alam luhur, dipanggil, dijuluki, diberitakan dengan kabir, seorang besar. Seorang besar. Dicorok orang ngoten, orang luar dunia. Luar dunia itu di sana tuh juga ada seperti berita-berita yang disampaikan di luar dunia, ini itu di dalam alam langit. Alam langit apa di sana? Enggak. Alam langit itu dimensi. Nah, dimensi bisa kita dekat sini bisa, tapi ada sekat yang sehingga tidak bisa masuk. Di sana tuh kalau manggil wong alim, semua alim, kiai itu orang besar. Orang besar telah mengatakan, orang besar. Tapi kalau sekarang, kalau di bumi, orang besar adalah orang yang banyak makan. Orang besar orang yang perutnya besar. Atau pendekar. Wongi pendek petenge mekar. Niku dawuh Fudail bin. Ati wong-wong sing ngalim, sing gelem ngaji, kiai-kiai sing gelem mulang niku wonten alam lain, alam malakutis sama, dijuluki sebagai orang besar. Dijuluki wong besar. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallah wa baina ibadihi, man kana bainallah wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Orang yang paling luhur derajatnya di hadapan Allah adalah
orang yang menyambungkan Allah dan hambanya. Paham? Manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang menyambungkan antara Allah dan hambanya. Terus siapa orang yang bisa menyambungkan Allah dengan hambanya? Menyambungkan hamba kepada Allah berarti orang yang mengenalkan hamba kepada Allah, yaitu para nabi dan ulama. Kita bisa sholat, bisa sambung kepada Allah, bisa takbir menghadap kepada Allah, bisa rukuk sehingga wusul kepada Allah, sujud bisa sambung kepada Allah. Ini tidak ada lain karena diberitahu ulama, diberitahu kiai. Nabi tidak, Nabi sudah tidak ada. Kita tahu kalau Nabi menunjukkan karena ulama. Sampean bisa sholat caranya rukuk seperti itu, caranya sujud seperti itu, caranya baca Fatihah seperti itu. Itu tidak ada lain karena ulama yang memberitahu. Ngono kok setelahnya bisa tidak perlu butuh ulama, kita langsung mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Loh, kamu tahu Kanjeng Nabi itu dari mana? Dari ulama yang mengkabarkan Nabi Muhammad lahiraken wonten Mekah, hijrah ke Madinah, sakit di Madinah, hidup di Madinah, sedone ten Madinah. Niku yo krono ulama, nek ulama ora disekolahno. Saya dulu diajari orang tua saya, orang tuamu tahu niku yo mergo ulama. Mulane sing paling api-api wong mulya-mulya niku orang yang bisa mengkoneksasikan mengkoneksasikan itu menyambungkan manusia kepada Allah, mempatrikan manusia kepada Allah. Siapa yang bisa mempatrikan manusia kepada Allah? Ini ku hanya anbiya dan ulama. Wa qala aidon lam yutahatun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwah wa ma ba'da nubuwati syai'un afdhal minal ilmi wal fiqhi. Sofyan bin Uyainah niki mustahid mutlak. Dia telah mengatakan, tidak ada satupun orang di dunia dikasih sesuatu yang paling mulia dibandingkan dengan kenabian. Maka derajat kenabian pemberian yang paling utama pemberian terhadap manusia. Masih gak duwe dunya, gak duwe bojo, gak duwe apa lek dadi nabi. Wah, paling mulya gak enek sing luwih mulya maneh. Jadi tidak ada sesuatu yang paling mulia di dunia ini dibandingkan kenabian. Setelah kenabian tidak ada yang paling utama, paling mulia kecuali ilmu dan fikih. Pemberian yang paling utama di dunia ini setelah kenabian adalah dikasih ilmu dan ngerti fikih. Ngerti fikih. Faqila lahu amman hadza. Imam Sufyan Tsauri ditanya, Faqila lahu amman hadza, kata-katamu itu dari mana ini? Dasarmu itu dari mana? Sampai bisa mengatakan semacam itu, dasarnya apa? Gal adil fuqaha kullihim, semuanya fuqaha menyatakan seperti itu. Di fuqaha sendiri yang merasakan bahwa dikasih ilmu fikih merupakan pemberian yang paling utama setelahnya kenabian.
Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu illam yakunil fuqahaul amiluna bi ilmihim awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Imam Syafi'i mengatakan andai kata fuqaha yang mengamalkan ilmunya tidak dianggap sebagai wali Allah, maka di dunia Allah tidak punya wali. Kalau orang fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu tidak dianggap sebagai wali, Allah tidak punya wali. Fuqaha yang mengamalkan ilmunya tidak dianggap sebagai kekasih, Allah tidak punya kekasih. Kekasih Allah yang sekarang masih hidup juga adalah para fuqaha, tapi sing ngamalke ilmu. Tapi fuqaha sing gak ngamalke ilmune waduh. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu la yazalu rajul aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Siapa Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak putra dari Buddha yang hidupnya juga didasari dengan kelam, tapi putranya orang yang jujur. Orang-orang yang jujur akan melahirkan putra-putra yang alim, putra-putra yang barokah seperti Ibnu Mubarak, namanya Abdullah. Namanya Abdullah tapi terkenal dengan putra Mubarak. Membanggakan dengan nama ayahnya karena ayahnya sangat jujur. Ibnu Mubarak mengatakan seorang selama mencari ilmu akan selalu menjadi alim. Dan orang mencari ilmu tidak ada batasnya, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari bandulan sampai di luar lahat. Di luar lahat itu masih belajar. Pak Mudin, fulan, ingatlah apa yang sudah kau pelajari, apa yang kau pegangi di dunia. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kita pikir Al-Quran sebagai panutan. Ingatlah apa yang sudah kau lakukan di dunia. Dan nanti akan diujikan, akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir kepadamu. Kamu jangan gentar, jangan takut. Ini disampaikan oleh Mudin penalkin kepada orang yang sudah mati. Sik belajar. Fulan, ingatlah apa yang kau pegang, apa yang kau yakini di dunia, bahwa kematian adalah hak, kiamat adalah hak, bangkit dari kubur adalah hak, surga adalah hak, neraka adalah hak, siksa kubur juga hak. Ini diulang dong, nagi wong sing wis mati, masya Allah. Wa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Siapa orang bodoh? Orang yang punya dugaan kalau dia alim itu wong bodoh. Ya. Wong sing mempunyai dugaan dhek ngalim niku wong bodoh. Wong bodoh. Wong bodoh. Wong sing ngrasa alim. Wong sing ngrasa alim niku wong bodoh. Wong sing ngalim, wong sing ngrasa bodho. Wong sing ngrasa bodho iku wong alim. Mulane wong kuno niku ngomongke golek ilmu nganti bodho. Golek ilmu nganti bodho. Sanggune cukup cengkir. Turwa sing enak didura sing minyak. Ngono piye?
Sangune cengkir turu sing penak, mangan sing enak. Cengkir niku cukup kencenge pikir. Turu niku diarani penak kalau memang kurang. Tidurnya hanya sedikit, ngantuk banget itu penak banget. Sehingga bangun menjadi sekar. Tapi kakean turu niku ora enak. Makan bisa menjadi nikmat ketika kamu lapar. Tuh, itu golek ilmu ngono ora mangan terus ora. Jangan makan sebelum kamu sudah lapar betul sehingga merasakan kenikmatan. Jangan tidur sebelum kamu merasakan ngantuk betul sehingga merasakan nikmat. Golek ilmu sampai bodoh. Wong niku lek wis ngalim akhire gak dibodoh. Seperti padi niku asalnya munduk kemudian naik keplet pas sudah tua betul munduk lagi. Seperti orang tua. Bae sampeyan niku biyen cilik ya ngono iku. Ya lu mangan melaku ditetah. Pakai tongkat. Lungguh dilungguhno. Mangan dijupukno didulang waktu sik cilik. Terus rodok gedhe ngengkres. Bukan nyeneni. Kon ngaji gak gelem sampai gede terus marut tuwek maneh. Ngono maneh lungguh dilungguhno mlaku ditetah mangan didul jadi cilik man. Semuanya orang yang sudah pada puncaknya akan kembali lagi pada nol. Wong sing ngalim temenanan itu akan menjadi nol, akan merasa tidak punya apa-apa, dak bodoh kabeh. Mergo kene oleh ngene. Dadi bodoh meneh malian. Wis. Wa qala waqi la yakunu rajul aliman hatta yasma'a mimman wa asanna minhu. Tidak bisa orang itu disebut dengan orang alim sebelum mau mengaji kepada orang yang lebih tua. Paham? Orang itu tidak bisa disebut dengan orang alim sebelum mau mendengarkan dawuh-dawuh orang yang lebih tua. Mulane sampean teng mriki niku ono junior, ono senior. Sing junior niku harus mendengarkan kata-kata senior. Walaupun toh kelas, walaupun toh misalnya sampan lebih mulia dalam harta dan lain sebagainya, tetap hormatilah senior. Kanjeng Nabi mengatakan tidak sebagai umatku kalau anak-anak junior tidak menghormati kepada senior. Dan tidak termasuk umatku bagi orang-orang yang senior tidak mau kasih sayang kepada junior. Laisa minna man lam yarham sabiran wa laisa minna man lam yuqir kabiran. Maka di sini keras-keraskan bagi orang-orang yang senior harus kasih sayang kepada junior yang belum bisa dipelajari, yang belum ngerti diulang. Tapi sebaliknya bagi yang junior harus menghormati kepada yang senior. Diingatkan yo gelem ojo mentang-mentang medadeng-mededang mengenai. Mulane sampai di sini dikatakan kamu tidak akan menjadi oleh alim selama kamu tidak mau belajar kepada orang yang senior. Wa mimman wa misluh, dan orang yang derajat. Waman wadunah, dan kepada orang yang junior. Berarti bagaimana belajarlah kamu kepada senior, belajarlah kamu dengan teman sebaya, belajarlah kamu dengan junior. Banyak jalan menuju ilmu. Nah, ini dimarekno pisan bab ilmu. Qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaib ammatun fi akhir zaman. Keagungan al-ajaibu, kegawokan ini merata, merata, dan di akhir zaman, di akhir zaman lebih merata.
Wan nawaib tomatun, belai di mana-mana ada. Belai telah merata. Belai niku balak niku kecelakaan, musib. Wa fi amriddin adam, lebih banyak lagi musibah dalam urusan agam. Masya Allah, kecelakaan di dalam agam. Wal masoib azimatun, musibah itu peristiwa besar. Wal masoib azimatun, musibah itu peristiwa besar. Wa mautul ulama azam, wafatnya ulama lebih besar daripada musibah. Makanya turunlah ayat idza jaa nasrullah. Wa innal alima hayatu rahmatun lil ummah wa mautun bil Islam salmatun. Seorang alim hidupnya penuh sayang terhadap umat, tapi matinya menjadi kekurangan di dalam Islam. Seorang alim hidupnya penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada umat, matinya orang alim merupakan kekurangan di dalam Islam yang tidak bisa dipenuhi kecuali ada penggantinya. Wa fi sahihayni an Abdullah bin Umar bin As bin Amr bin As. Ono wae niku macane Amrun. Lek ora enek wau ni jenenge Umar Udul. Wau niku wau mencuri wau Daud. Untuk membedakan antara Udul dengan bukan. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu seorang sahabat yang menjadi juber, menjadi hakam diplomatisnya sahabat Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali mengangkat pengacara yaitu siapa? Pengacaranya Sayyidina Ali Abi Musa al-Asy'ari, pengacaranya Muawiyah adalah Amr bin As, mengatakan, Sami'tu Rasulullah yaqul innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Tidak mungkin ilmu itu akan diangkat dari dadanya ulama. Gak enek wong lali ilmu itu gak enek. Walakin yaqbitul ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu akan diangkat dengan ulama-ulamanya, diangkat oleh Allah. Mati mulane lek ana kiai mati niku termasuk ilmune Allah dijogo. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas urusan juala. Kalau sudah tidak ada orang alim, wong bodho-bodho didadekno kiai. Bisa masaniki niki punah. Wong bodho-bodho niku didadekno kiai. Wong bodho-bodho didadekno kiai bisa niki. Masya Allah. Akhirnya apa? Karena wong bodoh didadekno kiai fasuilu fa'aftau bigari ilmin, ditanya sehingga berfatwa tanpa didasari ilmu. Fadallu wa adallu, dan akhirnya tersesat dan menyesat.